Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini masih dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, kita akan berbicara tentang taubatan nasuha atau taubat sungguh-sungguh. Jadi taubat yang benar-benar taubat itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, menyesal sudah memperbuatnya, kemudian sungguh-sungguh bertaubat tadi ya. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Maksudnya bukan taubat sambal ya. Taubat sambal itu maksudnya sudah tahu sambal itu pedas masih dimakan, sudah tahu perbuatan itu dosa masih dikerjakan. Itu taubat sambal itu. Semoga bisa. Kemudian yang keempat, diiringi dengan perbuatan baik. Jadi ini kalau kita berbuat maksiat kepada Allah ya, semoga Allah hindarkan, Allah beri kekuatan, Allah beri inayah, pertolongan untuk dapat menghindari maksiat. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ikutilah kata beliau, kata Rasulullah ya, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan perbuatan kita sebelumnya. Itu kalau kita dosa kepada Allah. Kalau dosa sama manusia ditambahin lagi satu ya. Kita harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti atau kita zalimi ya. Karena kita kalau berteman, kita berkata-kata, terkadang kita bisa khilaf dan menyinggung perasaannya gitu ya. Kalau memang kita merasa bersalah ya akui salah dan minta maaf. Nah, adapun dia mau menerima maaf kita atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah berupaya untuk memohon maaf kepada orang tersebut, sehingga nanti di akhirat tidak dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman ya, kalaunya di antara teman-teman subscriber atau orang yang nonton video saya ini, saya ada berbuat salah dari segi perkataan maupun perbuatan, sikap saya yang mungkin tidak sengaja maupun disengaja menyakiti perasaan penonton, saya mohonkan maaf sebanyak-banyaknya. Saya hanyalah manusia yang terkadang dan sering tidak lepas daripada kesalahan. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang ada 4 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera dilakukan. Yang pertama itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melunasi hutang. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Dan yang keempat adalah menguburkan mayit atau orang yang sudah meninggal. Itu harus dipercepat, jangan ditunda-tunda ya. Nah, taubat yang sungguh-sungguh ini sangat baik untuk kehidupan kita ya. Karena jaminan Allah dan Rasulullah kepada orang yang mau bertaubat adalah min kulli dayqin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap kesulitan hidupnya. Coba saja teman-teman ya, taubat. Bisa dengan cara sholat taubat, mandi taubat, perbanyak istighfar ya, berdoa, merenungi dosa-dosa yang dulu sambil nangis bahkan ya. Lihat aja tuh, wajahnya serasa bercahaya, ada ya, beban hidupnya terasa ringan ya, badan terasa bersih. Itu rasakan aja ya. Nah, kemudian
Allah juga akan memberikan kita rizki dengan sebab taubat. Jadi memang rizki itu ada yang datang dengan sebab kita menikah, rezeki yang datang dengan sebab kita punya anak, rezeki dengan sebab kita berusaha, ya, rezeki yang memang dengan sebab ketetapan Allah, dan ada juga rezeki yang dengan sebab taubat kita. Ada, buktikan saja ketika kita bertobat, seolah-olah jalan itu terbuka lebar, ya, untuk usaha ini bagus, mau itu insya Allah tercapai, ya. Contohnya kita naik mobil, teman-teman, ya, kemudian mobil tersebut kacanya bernoda debu, maka akan sulit jalannya kita mencapai tempat tujuan ketika kaca mobil kita kotor. Tetapi ketika kaca mobilnya kita bersihkan maksudnya bertaubat, maka akan terlihat jelas jalannya dan mudah jalannya, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian kata Rasulullah tadi kan, perbanyak istighfar, mal lazima istighfaran. Barang siapa yang melazimkan istighfar, melazimkan itu maksudnya sebentar-sebentar istighfar. Jadi tidak sempat dosa itu terdiam, ya. Karena dosa yang kita lakukan satu persatu itu membentuk nuktah di dalam hati, nuktah, bintik-bintik hitam. Maka kalaunya itu sudah jadi banyak, keras hatinya gitu. Nah, keras hatinya dan sulit untuk ditegur, biasanya dinasihatin orang yang sudah keras hati itu. Makanya orang yang senang istighfar itu lembut hatinya, tutur katanya santai, santun, ya. Nah, gitu. Dan kalau dia memberi nasihat itu masuk ke relung hati. Itu biasanya ciri-ciri orang hati yang lembut, ya, latif. Nah, jadi teman-teman sekalian, penting sekali kita bersegera untuk bertobat, ya, karena kita tidak tahu usia kita sampai berapa, sampai mana. Yang dikhawatirkan setelah berbuat maksiat ternyata Allah cabut roh pada dirinya sehingga dia belum sempat bertobat, dan itu nanti akan menjadi penyesalan yang sangat disesalkan di akhirat. Inilah video yang dapat saya sampaikan tentang taubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Semoga kita dapat bertobat dan wafat dalam keadaan bertobat, bersih daripada dosa-dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.